Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita dalam pembelajaran informatika. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa sama-sama berdoa agar kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan kalian tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah kalian masing-masing. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang berbagai aplikasi dan layanan internet. Adapun nanti setelah kita belajar bersama, harapannya adalah kalian dapat mengenal dan memahami berbagai aplikasi dan layanan internet. Yang kedua, yaitu kalian dapat mempraktekkan cara menggunakan mesin pencari Google untuk mencari sebuah informasi tertentu. Sejak internet diperkenalkan, aplikasi-aplikasi internet terus bertambah dan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini didorong oleh semakin majunya teknologi yang ada dan berkembangnya kebutuhan penggunanya. Pada awal perkembangannya, internet memiliki berbagai aplikasi. Contohnya, Internet Relay Chat atau IRC yang digunakan untuk chatting, dan File Transfer Protocol atau FTP untuk mengakses file dari satu server Telnet, Ping, dan Cooper. Namun, saat ini aplikasi-aplikasi tersebut telah ditinggalkan dan mulai digantikan dengan aplikasi yang lainnya yang jauh lebih baik. Dengan perkembangan yang sedemikian cepat, saat ini internet telah memiliki banyak aplikasi dan layanan yang tersedia. Sebagai pengguna, semakin banyak pemahaman yang dimiliki mengenai internet, maka semakin banyak manfaat yang dapat digunakan dan dinikmati. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini akan dijelaskan aplikasi dan layanan apa saja yang tersedia di internet, dan sehingga kalian dapat menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan kalian. 1. Newsgroup, yaitu aplikasi internet yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam sebuah forum. 2. World Wide Web atau biasa disingkat dengan WWW, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk dokumen halaman web berupa teks, gambar, suara, dan video. 3. Email atau electronic mail, aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. 4. Webblog atau biasa disebut dengan blog, merupakan bentuk lain dari halaman web yang disusun dari kode-kode HTML. 5. Jejaring sosial dan media sosial. Jejaring sosial yaitu aplikasi internet yang memungkinkan pengguna dapat saling terkoneksi, berinteraksi, dan saling membagikan informasi. Contohnya, Facebook, Twitter, LinkedIn. Media sosial yaitu teknologi yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Contohnya, YouTube, Instagram, dan Snapchat. 6. Cold Storage atau ruang penyimpanan di internet yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menyimpan file-file miliknya. Kalau misalkan yang dari Google adalah Google Drive, kalau misalkan yang dari produknya Microsoft 365 yaitu OneDrive. 7. Mesin pencari atau search engine, yaitu program yang digunakan sebagai alat bantu untuk mencari informasi di internet. Contohnya yaitu Google, Bing, Yahoo, Ask, dan Baidu. Di antara mesin pencari yang paling sering kita gunakan adalah mesin pencari Google.
Oleh karena itu, kita akan sedikit mempelajari tentang mesin pencari Google dan layanan Google lainnya. Google berdiri pada tahun 1998 dan didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Produk dari Google yaitu Google Mail, Google Drive, Google Map, Google Translate atau terjemahan, Play Store, Chrome, YouTube, dan Android. Sedangkan di bidang informatika ada juga yang terkenal yaitu Google Car. Layanan yang paling sering digunakan pada Google yaitu yang pertama, mesin pencari Google. Digunakan untuk mencari informasi yang kita inginkan, baik berupa teks, gambar, suara, maupun video. Mesin pencari Google ini juga bisa membantu kalian dalam proses mencari jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kalian jawab, atau mencari berbagai informasi yang terkini atau yang tidak kalian temukan di sebuah buku. Yang kedua yaitu Google Translate. Digunakan untuk menerjemahkan dari berbagai bahasa. Google Translate ini bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa misalnya. Jadi kita bisa memanfaatkan Google Translate ini untuk mentranslate dari berbagai bahasa. Yang ketiga yaitu ini adalah yang paling populer saat ini dan yang terbaru yaitu Google Assistant. Kalau di iklannya Hai Google, digunakan untuk mencari informasi dan dapat mengatur reminder atau pengingat. Google Assistant ini hanya terbatas dengan menggunakan suara saja dan hanya masih pada HP, masih terbatas penggunanya dalam HP atau Android. Untuk laptop atau komputer hanya laptop keluaran dari Google saja yang ada. Demikian sedikit penjelasan mengenai berbagai aplikasi dan layanan internet pada pagi hari ini. Kita mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.